Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast hari ini. Hari ini, di kesempatan ini saya akan mereview sesuatu yang sangat spesial. Apa itu? Ini novel Janji dari Terelie. Nah, novel yang saya pegang ini itu cetak langsung, penerbit Sabak Grip. Yang perlu kalian ketahui, Sabak Grip ini adalah suatu lini usaha ataupun perusahaan yang dipegang langsung oleh Terelie. Kenapa? Karena ini adalah bentuk proses pajak Indonesia terhadap kreator penulis terutama. Nah, buku yang saya pegang ini adalah buku Janji, berjudul Janji, yang dimana rilis pada Juli 2021. Yang saya pegang adalah cetakan ke-6 Juli 2022. Nah, bisa kita simpulkan dari Juni 2021 sampai Juli 2022 itu sudah mencapai 6 cetakan, yang dimana kita sebut kasarnya saja satu cetakan itu sekitar 5.000 sampai 7.000 eksemplar buku. Nah, kemudian 12 bulan, yaitu kita hitung kasar kurang lebih 40.000 buku dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, dan dari Sabak Grip itu tidak mengikuti perusahaan ataupun keluar sendiri menggunakan jalur sendiri dari Gramedia. Jadi buku Terelie Janji ini tidak terpajang di jajaran buku Gramedia. Tapi kenapa bisa semegah itu? Kenapa bisa sampai sebanyak itu percetakannya? Mari kita bahas sedikit. Janji dari buku novel Terelie ini bercerita tentang 3 seorang pemuda yang bisa kita sebut pelajar, yaitu pelajar di sekolah agama pesantren. Nah, 3 tokoh ini yaitu namanya Baso, Hasan, dan juga Kahar. Nah, 3 tokoh ini itu sangatlah nakal di dalam pendidikan agama atau di dalam pesantrennya sendiri. Sampai kita sebut pemilik ataupun pengasuh pesantren itu Buya, itu sampai kewalahan. Nah, puncaknya ataupun puncak dari kenakalan 3 anak ini yaitu ketika pesantren itu didatangi tamu oleh calon presiden, 3 anak nakal ini memberikan garam di dalam teh, yang dimana teh itu akan diberikan ke calon ataupun tamu dari sekolah tersebut. Nah, dan ada fun fact dari cerita ini, ketika Buya itu mengetahui teh itu dimasuki garam itu karena ternyata semut yang masuk ataupun semut yang mendekati dalam teko yang berisi teh yang diberikan pada presiden itu dikerubungi oleh semut yang berbeda dari semut-semut rumahan, karena ternyata semut itu pencinta ataupun pencari garam. Kemudian dari peristiwa tersebut Buya menyimpulkan bahwa ada teh yang berasa garam, dan Buya langsung tahu siapakah pelakunya, yaitu Baso, Hasan, dan juga Kahar. Nah, Buya di sini itu sangatlah sudah sangat pusing untuk mengurus 3 anak ini. Kemudian Buya tidak semena-mena mengeluarkan 3 anak ini, 3 sekawan ini dari sekolahan, tetapi Buya memberikan tugas, memberikan satu misi yang mungkin mustahil bagi kita, yang mungkin mustahil kita lakukan. Karena apa? Mari kita simak sebentar. Jadi Buya ini adalah estafet kedua dari kepemimpinan sekolah tersebut. Yang pertama itu ayahnya Buya. Nah, di zaman ayahnya Buya ini terdapat satu murid bernama Bahar. Bahar ini sama nakalnya dengan 3 anak tersebut. Nah, Bahar saking nakalnya, dan puncak dari kenakalan Bahar ini terjadi pada bulan Ramadan.
Dimana ketika kita tahu tradisi di Indonesia yaitu membangunkan orang sahur, kemudian Bahar ini menggunakan meriam, yang meriam itu tidak menggunakan karbit ataupun menggunakan spiritus yang biasa kita ketahui, tetapi Bahar ini langsung menggunakan bubuk mesiu. Kemudian dari kejadian tersebut, Bahar itu setelah meledakan dan kejadian yang terbesar itu membakar satu ruangan pondok dari sekolah Bahar tinggal itu. Nah, dari kejadian itu ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Ternyata dari dalam ruangan itu terdapat satu santri ataupun satu pelajar yang cacat yang tidak bisa lari keluar dari kobaran api tersebut. Maka dari itu santri itu meninggal dan Buya ataupun ayahnya Buya yang saya ceritakan tadi ataupun memegang yang pertama itu sudah pasrah, kemudian mengusir Bahar dari sekolahnya. Tapi ketika setelah diusir itu, ketika Buya akan akan sakaratul maut, itu Buya bermimpi sebanyak 3 kali. Mimpi itu tetap sama, yaitu Buya di tempat ataupun Buya berada di suatu halte yang dimana itu adalah lapang sekali, banyak orang-orang, entah itu orang-orang yang pakai baju ataupun orang-orang yang memakai sandal, sangat-sangat tersiksa. Kemudian Buya itu melangkahkan kaki sebanyak 50 langkah. Kemudian ada kapal, ada mobil terbang, ada mobil yang terbuat dari emas. Mobil itu berhenti di depan Buya. Kemudian Buya bertanya pada penjaga mobil tersebut, apakah ini untukku? Tidak. Apakah ini kendaraanku? Tidak. Lantas untuk siapa ini? Sungguh beruntung orang yang bisa mengendarai kendaraan ini. Seketika pintu kendaraan itu terbuka dan tebak siapa di dalam? Di dalam mobil itu adalah Bahar. Nah, dari cerita tersebut Buya mulai berpikir dan sampai akhir hayatnya belum bisa menemukan kesimpulan dari mimpi tersebut. Maka dari itu kita kembali flashback di zamannya Bakso, Bahar dan juga Hasan. Bakso, Bahar dan juga Hasan ini ditugaskan oleh Buya, yaitu anak dari Buya pertama itu tadi, untuk mencari tahu ataupun menyelidiki tentang apa sih yang dilakukan Bahar sampai Bahar itu bisa mengendarai kendaraan emas tersebut. Perjalanan dimulai, maka dari itu buku ini sangat-sangatlah penasaran, sangat-sangat menimbulkan rasa penasaran dan juga rasa keinginan tahuan kita. Nah, saya tidak akan cerita banyak dari eksemplor buku ini, tapi buku ini sangat mengajarkan banyak sekali tentang kejujuran, tentang kedisiplinan, tentang murah hati, sedekah, dan juga tentang tekad. Maka dari itu, rating saya pribadi dari buku Janji Terelie ini dari 10 saya ratingi 8,8. Sekian teman-teman podcast saya hari ini, semoga bermanfaat. Apakah kalian pernah membaca novel ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.